Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali di acara spesial kita Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik, kabar hari ini bagaimana rekan Rudi? Bagaimana? Baik, tentu seperti dirimu juga keren saat ini, sudah segar pasti, sudah mandi pagi dan segar. Sudah sarapan juga ini rekan Rudi? Iya, yang pasti kita semuanya sudah, kalau kenyang sih belum sih sebenarnya, tapi jangan sampai kenyang ya, karena tuntunan Rasulullah itu jangan sampai kenyang kita sudah berhenti, begitu ya. Ya, yang penting sudah kuat untuk kita beraktivitas pagi ya. Betul, ya. Dan pemirsa hari ini semoga juga dalam keadaan baik ya, karena kondisi saat ini itu cuaca seperti ditebak ya rekan Rudi ya? Iya, terkadang pagi hari hujan, nanti atau siang hari hujan, nanti besoknya enggak gitu. Ya, berarti ini membutuhkan kekebalan tubuh yang stamina yang baik juga, karena musimnya ini sulit ditebak dan tentu ketika nanti kurang sehat segera saja langsung periksa. Iya, benar. Dan yang jelas saat ini memang sering kita mendengar atau melihat peristiwa ada beberapa yang anak atau putranya itu tenggelam, hanyut atau kecebur ke kali dan sebagainya. Karena arus sungai mungkin tinggi juga ya? Betul, meskipun tidak harus di pinggir sungai atau mungkin hanya sekedar selokan, gorong-gorong gitu. Tapi kalau airnya meluap juga akhirnya juga bahaya juga, apalagi kalau balita begitu. Iya. Karena juga karena hujannya intensitas mungkin tinggi, kapasitas gorong-gorongnya mungkin juga minim, akhirnya menimbulkan air yang melimpah bisa turun ke jalan, dan sebenarnya anak-anak itu kadang juga kurang paham ya rekan Rudi. Iya, mereka tidak menyadari, gitu. Betul. Mereka merasa senang dengan kehadiran air ini, mereka tidak mengetahui di sana ada bahaya. Ada informasi ini berikut, sebaiknya kita perlihatkan atau perdengarkan atau simak untuk para pemirsa bahwa ada seorang bayi atau balita di Bojonegoro, Jawa Timur hanyut terseret arus air di gorong-gorong, ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Ini dia liputannya. Jenazah Rizky Tama, seorang balita asal Desa Pengkol, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro, ditemukan setelah diduga terjatuh dan terseret arus gorong-gorong di samping rumahnya. Menerjunkan 60 personil gabungan, pencarian membuahkan hasil dengan lokasi penemuan berjarak 4 km dari tempat kejadian musibah. Alhamdulillah dengan jumlah personil kurang lebih 60 orang membuahkan hasil. Dengan lokasi korban ditemukan sekitar 4 kilo dari TKM. Sebelumnya dilaporkan pada Sabtu 11 Februari lalu, korban asik bermain hujan di dekat rumah. Setelah hujan reda, kakek korban yaitu Cipto mulai mencari keberadaan cucunya. Di sekitar gorong-gorong di desa tersebut, sang kakek hanya menemukan botol minuman yang dijadikan mainan oleh korban. Menyadari hal tersebut, Cipto menghubungi perangkat desa setempat hingga akhirnya tim SAR gabungan bersama TNI dan Polri melakukan operasi pencarian. Kontributor Bojonegoro, Jawa Timur, Mukhmutoyib, MTA TV. Innalillahi rojiun ya, kita turut berduka cita ya rekan Rudi ya. Ini bagaimanapun juga bisa jadi itu kesalahan orang tua. Ini sangat membekas sekali bahwa kehilangan seorang anak ini pasti sangat membuat duka yang dalam begitu ya. Apalagi masih dalam umur balita rekan Rudi. Tentu hal yang paling penting dengan adanya berita tadi, kita harus meningkatkan kewaspadaan, pengawasan kita terhadap anak kita, apapun kondisinya, ketika mungkin baru bermain di sekitar rumah atau mungkin yang jangkauannya agak jauh, kita harus selalu meningkatkan kehati-hatian, kewaspadaan kita supaya anak kita selalu dalam keadaan aman gitu. Betul. Ya. Memang terkadang kita sebagai orang yang hidupnya dekat sungai itu biasanya rata-rata bisa berenang dan sebagainya. Orang yang dekat lapangan bola, dia biasanya main bola bisa itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ketika terlena atau lengah bisa jadi terjadi korban seperti
tadi juga diinformasikan begitu. Dan tentu memang ini semua harus dalam kondisi yang baik, tertentu fasilitas di sekitar rumah juga kita harus perhatikan. Seperti halnya kalau tadi kita lihat di gorong-gorongnya juga tidak ada penutup, maka kita harus selalu waspada kalau semisal anak kita berada di sekitar tempat tersebut. Meskipun kalau orang dewasa nyemplung ke sana juga tidak ada masalah karena masih ini balita itu. Baik, rekan Rudi, informasi selanjutnya ini kalau tidak salah ada renovasi masjid di Kabupaten Karanganyar yang kemarin sudah diresmikan oleh pimpinan pusat MTA, dan ini informasinya untuk pemirsa. Pimpinan pusat MTA meresmikan Masjid Al-Huda di Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar setelah direnovasi sejak bulan Agustus 2022 lalu. Masjid Al-Huda terletak di Dukuh Dumeling, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Dalam peresmian pada Senin sore, pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Nurkhalid Saifullah LCMH menyampaikan ada tanggung jawab besar menanti setelah adanya renovasi masjid ini. Sudah renovasi, apa yang harus dilakukan? Apakah hanya cukup menjadi pajangan? Tentu tidak. Ada tanggung jawab yang lebih besar jika dibanding sekedar renovasi. Ketua Panitia Renovasi Sutrisno berharap direnovasinya Masjid Al-Huda dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan akan menambah yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dengan terbuka hati kita mendapat petunjuk dari Allah, bisa terketuk hatinya untuk selalu bisa memakmurkan masjid yang telah dibangun atau direnovasi. Karjo selaku wakif tanah masjid berharap setelah diresmikannya Masjid Al-Huda dapat membuat masyarakat rajin sholat berjamaah di masjid. Lebih maju, lebih giat ke masjid dan untuk berjamaah bersama-sama insya Allah. Pendirian Masjid Al-Huda merupakan inisiatif sejumlah pemuda pada tahun 1984 silam setelah mendapatkan tanah wakaf. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2017, warga berinisiatif merenovasi masjid dengan mengumpulkan iuran sebesar Rp2.000 per hari yang ditargetkan rampung dalam kurun waktu 10 tahun. Atas pertolongan Allah, renovasi masjid bisa dilaksanakan lebih cepat dari rencana, yaitu pada Agustus 2022 lalu, hingga bisa diresmikan pada 13 Februari 2023. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Umar Fahrudin dan Muhammad Yunus, MTA TV. Wah, Masya Allah ya, telah direnovasi dan ini sebenarnya pembangunan sudah dimulai sejak lama ya. Hanya saja memang konsekuensinya ketika masjid itu sudah berdiri dan ada, maka lingkungan sekitar wajib untuk memakmurkan. Berarti sholat wajib harus di masjid juga ya? Iya. Dan yang paling aku suka itu adalah komitmen dari warganya. Mereka tidak membuka ini ya, sumbangan-sumbangan yang biasanya kita tahu bahwa ketika kita mungkin perjalanan ke luar kota, terkadang ada orang di pinggir jalan harus ada kotak sumbangan, silahkan, ya begitu. Tapi ini tadi Rp2.000 per warganya, begitu. Meskipun ada speleng waktu beberapa tahun nggak masalah, tapi tadi justru sudah targetnya sudah terpenuhi. Rencana awal 10 tahun ya. 10 tahun, tapi tidak sampai. Alhamdulillah dengan kehendak Allah, masjid bisa direnovasi dengan cara cepat ya. Dan mungkin itu adalah hal yang perlu kita syukuri juga Bukan hanya setelah selesai membangun masjid seperti halnya yang disampaikan rekan Rudi, kita harus wajib memakmurkan masjidnya. Karena kan kita sekilas bisa melihat bangunannya begitu indah, cantik, megah juga. Maka kita harus meningkatkan keimanan kita juga supaya cantik dan megah juga rekan Rudi. Jangan hanya fisiknya megah tapi isinya kosong. Itu mungkin terjadi kalau biasanya akan terbukti di subuh ya. Kalau subuhnya kalau mestinya penduduk di situ banyak muslimnya, pasti akan kelihatan makmur kalau semuanya bisa datang untuk sholat begitu. Apalagi kadang kita berpikiran wajibnya itu hanya untuk pria ya rekan Rudi. Ibu-ibu kadang mungkin masih punya persepsi
kita wajibnya kan di rumah gitu ya. Ya, Sedangkan kalau kita misal sholat wajib di masjid pun seorang putri juga tidak dilarang. Tidak dilarang, ya jangan dilarang-larang. Maka jangan dilarang gitu, ya. Jangan dilarang. Berarti memang kita harus selalu memakmurkan masjid, baik laki-laki, perempuan, anak kita juga harus kita ajak supaya mendidik juga selalu bisa sholat di masjid juga ya rekan. Ya, meskipun terkadang memang ya yang namanya anak-anak sih ya pasti macam-macam lah, ada yang memang rame, dia pengen main gitu. Tapi keasikan dia di masjid itu satu nilai plus ketika nanti memorinya di masa remajanya itu pasti akan di masjid itu nyaman ternyata. Itu dia akan kembali ke masjid pasti. Punya ketertautan hati dengan masjid ya rekan. Apalagi kalau misal pemudanya sudah rajin ke masjid, insya Allah membentuk generasi ke depan yang baik juga itu ya. Iya, dan kegiatan pemuda MTA ternyata belakangan ini benar-benar padat gitu. Dan flyer banyak dan kegiatan-kegiatan positif utamanya. Ya kalau negatif ya ngapain ya dia. Termasuk juga ini kegiatan dari Pemudi MTA rekan Rudi. Ada ya? Ada. Ini terkhusus dari Imamta, Ikatan Mahasiswa MTA Putri, dan beritanya itu guna mempersiapkan calon pengurus baru Imamta atau Ikatan Mahasiswa MTA Putri, memberikan pelatihan kepemimpinan manajemen organisasi atau LKMO. Berlangsung pada Sabtu hingga Ahad lalu, puluhan peserta calon pengurus Imamta mengikuti latihan kepemimpinan manajemen organisasi atau LKMO yang digelar di MTA Cabang Polokarto 3, Sukoharjo. Kegiatan LKMO dirangkai dengan pengajian, materi keorganisasian, senam pagi, serta kegiatan outbound. Bendahara Cabang Polokarto 3 menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan di cabangnya dan berharap dapat memberikan semangat kepada mahasiswi yang terdaftar di Cabang Polokarto 3. Kami menyambut dengan sangat gembira bahwasanya di cabang kami bisa ditempati, yang insya Allah ini mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat kepada tentunya mahasiswi yang ada di cabang Polokarto ini yang belum bisa tergabung dalam MTA. Koordinator acara Miftahul Jannah mengatakan tujuan kegiatan ini untuk mempersiapkan calon pengurus Imamta agar dapat mengemban amanah dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengurus Imamta agar ketika nanti mereka sudah menjadi pengurus, harapannya bisa mengemban amanah dengan baik, bisa melakukan manajemen organisasi yang baik. Diharapkan calon pengurus baru dapat menjadikan Imamta sebagai salah satu elemen dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran. Kontributor Sukoharjo, Jawa Tengah, Nurul Hasanah dan Ainur Rosidah, MTA TV. Baik, semoga ini nanti bisa membentuk generasi ke depan pengurus yang kuat, solid, selalu bisa membuat kegiatan yang positif untuk rekan-rekan remaja putri khususnya ya rekan Rudi. Tentu saja agar beliau keputrian ini semakin solihahnya ya itu muncul begitu. Dan untuk kegiatan-kegiatan keputrian ini sebenarnya memang kalau pemuda ada ya, pemuda MTA ya, tapi pemuda MTA belum ya. Tapi kegiatannya ada di keputrian sebenarnya. Keputrian, masuk keputrian. Di pusat ya tapi biasanya ya. Barangkali mungkin kita kurang bisa lihat karena mungkin kita laki-laki ya. Kalau putri pasti kegiatannya berbeda ya. Oke, kapan-kapan kita pasti akan undang di kopi istimewa ini. Iya. Apalagi kalau yang rekan-rekan putri itu pasti kegiatannya yang berbau dengan rumah tangga. Betul. Hal-hal yang positif itu ya rekan Rudi. Bisa jadi agak sedikit tertutup begitu ya. Benar sekali. Kalau pemuda kan yang di luar gitu. Tentu lebih sering terekspos gitu ya. Benar. Tapi semoga dengan adanya pengukuhan pengurus dan persiapan tadi LKMO ini tadi bisa juga mengajak rekan-rekan putri untuk selalu bisa aktif dalam kegiatan dakwah supaya nanti bukan hanya untuk kita saja Islamnya ini, rekan-rekan yang lain di luar sana juga bisa tertarik untuk ikut berkegiatan yang positif ini rekan dia. Dan ini ada kabar mungkin di beberapa waktu ini ya, mungkin hari baru 1 atau 2 hari ini kabar-kabar tentang kepolisian juga patut dicermati ini ya. Bagaimana ini maksudnya? Di media-media
yang sudah terekspos di luar, dan insya Allah juga karena disiarkan langsung tentang itu oknum Sambo dari kepolisian. Oknum yang kurang baik ya, memberikan citra yang kurang baik kepada kepolisian ya. Ini mudah-mudahan para aparat kepolisian semakin sadar bahwa memang ketika sesuatu itu tidak baik, maka sebaiknya dihindari begitu. Karena citra dari dulu slogan kepolisian itu, Polri itu, tekadku pengabdian terbaik begitu. Nah, kalau sudah ada tekad ini mestinya harus aplikasinya, kemudian pengamalannya harus benar-benar dikedepankan. Iya. Dan di Wonogiri informasinya juga ada kepala kepolisian yang baru, ya, benar ini ya? Kapolres baru. Oh, Kapolres baru. Dan beliau insya Allah juga mudah-mudahan ini bukan seperti yang lain yang jelek-jelek begitu. Tapi kita tetap harus optimis dan berharap bahwa kepolisian ini citranya tetap terjaga. Nah, ini dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Polri dengan Majelis Tafsir Al-Quran, Kapolres Wonogiri berkunjung ke MTA Perwakilan Wonogiri, Jawa Tengah. Pengurus MTA Perwakilan Wonogiri menerima kunjungan Kapolres baru AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menggantikan AKBP Didi Dwi Susanto setelah bertugas selama 16 bulan. Dalam kesempatan ini, Kapolres baru dan jajaran pejabat Polres Wonogiri melakukan diskusi membahas program kerja kepada pengurus beserta warga MTA Perwakilan Wonogiri. Kapolres berharap agenda ini dapat meningkatkan kerjasama antara Polri dengan Majelis Tafsir Al-Quran dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Wonogiri. Dan beliau ini memang dengan seluruh elemennya, dengan seluruh ketua-ketua cabang di masing-masing kecamatan, tentunya nanti berharap kami bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan Polri dalam rangka untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Wonogiri. Ketua MTA Perwakilan Wonogiri Dr. Setiobudi Santoso mengatakan MTA siap membantu kegiatan kepolisian baik dalam hal keamanan maupun pencegahan penyakit masyarakat. Untuk kegiatan-kegiatan kepolisian, alhamdulillah bisa kita komunikasikan. Nanti kalau ada cara-cara yang barangkali perlu kita bantu, terutama pengamanan, terutama upacara-upacara, dan termasuk kegiatan-kegiatan pencegahan pekat ya penyakit masyarakat, kita akan membantu. Kedepan diharapkan komunikasi dan kerjasama kepolisian dengan MTA dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan keharmonisan di tengah masyarakat. Kontributor Wonogiri, Jawa Tengah, Asik Marsudi, MTA TV. Iya. Alhamdulillah senang dengarnya. Alhamdulillah. Sepertinya saya tidak asing dengan kalimat itu ya, rekan Rudi. Alhamdulillah senang dengarnya ya. Apa stiker WA ya itu ya? Iya sih. Pernah dapat nggak? Ya pernah. Makanya tidak asing itu ya, rekan Rudi. Betul. Baik, rekan Rudi, setelah berita keempat biasanya kita akan kedatangan tamu via Zoom ini ya. Dan sepertinya hari ini ada tamu spesial juga, rekan Rudi. Iya, tapi memang beliau saat ini atau jam ini itu sedang mengajar. Dia akan hadir di penghujung acara hari ini. Tapi ada baiknya sih kalau pemirsa kita ajak ngopi dulu. Baik, ya pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami ya dalam acara Kopi Istimewa MTA TV. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Iya. Baik, rekan Rudin ini emang suka banget dengan kopi ya. Iya sih, tapi tidak seperti dulu. Kalau dulu itu setiap hari, bahkan satu hari itu pagi saja mungkin saya sudah 3 kali ini. 3 kali ini. Kalau sekarang? Sekarang cenderung mungkin 1 minggu 2 kali maksimal lah gitu. Soalnya pernah terjadi ketika saya itu donor darah, darahnya itu ternyata mengental lama. HB-nya terlalu tinggi. Bisa jadi seperti itu, dan saya juga mintakan informasi pada petugas PMI-nya. Kenapa ini kok lama banget, Jan?
Bapak apakah suka konsumsi kopi sering berlebihan begitu? Iya Mbak. Nah itu penyebabnya. Oh ya, saya sekarang baru paham begitu, dan sekarang sudah lancar-lancar saja. Ya Alhamdulillah. Berarti memang ketika kita selalu berlebihan, mungkin kopinya akhirnya memberikan efek yang kurang baik. Tidak hanya kopi saja, sesuatu yang berlebihan. Nah itu dia. Jelek, pengantar gitu. saya mau ke sana. Teh pun kalau berlebihan juga tidak baik, iya, ya, betul, apalagi sesuatu yang tidak sesuai dengan porsinya pasti akan memberikan dampak buruk juga ke dalam kehidupan kita. Benar. Apalagi kesehatan juga perlu kita jaga dengan rutin olahraga juga, tapi porsinya jangan berlebihan. Iya. Tapi ngomong tentang kesehatan, kita cukup berbangga ini dengan Kota Solo yang sekarang sudah mulai berbenah, khususnya untuk rumah sakit kepolisiannya. Oh, rumah sakit kepolisian itu berarti rumah sakit Bayangkara? Bayangkara, ya Bayangkara. Ya Solo. Ya Solo. Dan biasanya rumah sakit Bayangkara ini ada di setiap kepolisian di wilayah manapun begitu. Hanya saja memang selalu ada nama Bayangkara di sana gitu. Dan rumah sakit ini sebenarnya sudah sejak lama kok. Jadi tidak baru ini, tidak hanya sekarang ini. Jadi sebelumnya itu ada di belakang itu Gendengan ya. Di Gendengan itu sekarang kan jadi Polres. Iya. Nah, dulu Polwil sana itu. Kepolisian wilayah begitu. Nah, sekarang sudah dipindah lagi ke dekat Brimob ya. Di Manahan itu. Kalau daerah Solo sebenarnya saya belum begitu hafal posisinya. Tidak masalah sih sebenarnya. Kalau rekan Rudi kan sejak kecil sudah di Solo ya. Iya, tidak hanya itu. Saya punya kisah yang agak beda ini ya. Jadi saya dulu waktu SD itu punya teman sekelas yang tanggal lahirnya sama. Sama dengan dia? Sama persis. Terus bulannya sama, tahunnya sama. Kembaran? Iya, dia namanya Yundarsono. Dia juga sekarang informasinya jadi polisi begitu ya, Yundarsono. Dan bukan aneh ini, memang benar-benar ada. Itu sama-sama dilahirkan di Rumah Sakit Bayangkara. Sama dengan? Iya, dia sama-sama juga. Aku bingung ini kok bisa seperti ini gitu. Jadi ini memang bukan barang baru, maksudnya rumah sakit ini bukan rumah sakit baru sebenarnya. Iya, sudah sejak lama, termasuk juga rekan Rudi dulu lahir di Rumah Sakit Bayangkara ya. Betul. Itu harinya hari Kamis ya. Hari Kamis Legi. Berarti memang kalau yang namanya rumah sakit dengan umur yang sudah begitu lama, fasilitas tentu sangat bagus ya kalau ini memang kalau kepolisian sih memang tidak fokus di kesehatan ya. Memang dulu di sana rumah bersalin ada untuk sekedar sakit mungkin kecelakaan P3K mungkin bisa di sana begitu. Tapi kalau sekarang ini sepertinya fasilitas-fasilitas yang terbaik untuk rumah sakit juga sudah ada, utamanya ini untuk otopsi, kemudian hal-hal yang terkait dengan kegiatan kepolisian ini ada di sana. Berarti begitu. Supaya nanti masyarakat ini kalau semisal ada gangguan kesehatan bisa juga ditampung di Rumah Sakit Bayangkara ya. Terkadang saya punya pikiran agak beda gitu. Bagaimana? Jadi saya pernah kan ada temen yang dulu waktu swab itu di Rumah Sakit AU gitu ya. Kesannya memang kita sudah merasa wah ini orangnya pasti karena mungkin yang diperiksa adalah paramiliter gitu ya, yang notabene kuat fisiknya gitu. Jadi kiranya sudah wah ini ada sesuatu yang sakit gitu. Berarti karena sudah psikologi ya. Iya. Tapi memang dalam hal kesehatan perlu selalu dioptimalkan fasilitasnya ya, benar. Supaya masyarakat semisal ada gangguan segera bisa ditangani, pelayanannya bisa cepat dan tidak harus barangkali keluar kota untuk rumah sakit tertentu gitu ya. Ini informasinya kan fasilitas kesehatan untuk masyarakat di Kota Solo semakin lengkap sekarang ini, dan diresmikan Rumah Sakit Bayangkara dari lingkungan Mapolres Surakarta. Ini dia liputannya.
Rumah Sakit Bayangkara di Solo, Jawa Tengah resmi dibuka pada Selasa pagi oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Menurut Wali Kota, fasilitas di Rumah Sakit Bayangkara cukup lengkap. Rumah Sakit Bayangkara Solo sudah resmi dibuka. Tadi saya sempat tur dari lantai 1 sampai lantai 3. Ini alat-alatnya sudah lengkap semua, dan ini perlu kita soundingkan ke masyarakat bahwa Rumah Sakit Bayangkara ini ada sedikit diferensiasi. Nah, ini yang menjelaskan biar Pak Karungkit aja. Selain berfungsi sebagai pendukung dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan kedokteran kepolisian, Rumah Sakit Bayangkara juga membuka pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. Jadi tidak hanya organisasi pada Polri, tapi rumah sakit ini juga memberikan pelayanan kepada masyarakat luas Solo dan sekitarnya. Silahkan kalau mau berobat ke sini, monggo, welcome dari kami. Rumah Sakit Bayangkara memiliki kekhususan dibanding rumah sakit lainnya, antara lain dengan adanya fasilitas laboratorium forensik, ruang autopsi, kamar jenazah, serta ruang inap dan IGD. Menurut Kepala Bidang Dokter Kesehatan Polda Jateng Kombes Pol Hastri, Rumah Sakit Bayangkara di Solo merupakan rumah sakit Bayangkara kedua di Jawa Tengah. Punya satu di Semarang dan ini alhamdulillah kedua di Surakarta, dan tahun ini dibangun di Ekspati yaitu di Polres Blora, dan tahun depan bismillah di Banyumas dan Brebes karena semua lahan sudah diberikan oleh Bapak Bupati dan kita sama Polri. Diharapkan dengan adanya penambahan fasilitas kesehatan di Kota Solo dapat mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di Kota Solo dan sekitarnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Sayang, saya lahirnya sudah dulu tahun 67. Kalau semisal datang hari ini, fasilitasnya lengkap, bagus bangunannya. Iya, begitu. Jadi, tapi nggak masalah juga. Yang penting saya alumnus sana ya. Tapi ini lokasinya memang sudah berpindah beda, sudah beda. Jadi, ini di samping, kalau waktu saya itu ada di samping Gereja Santo Petrus di Gendengan itu. Tapi kalau sekarang ini ada di lingkungan Manahan di sebelah sana. Dekat stadion juga berarti ya. Jadi Anda jangan takut karena itu di sana banyak polisi. Memang itu rumah sakitnya polisi. Maksudnya di lingkungan polisi, dan itu juga didirikan dari kepolisian. Tapi itu juga untuk umum. Nah, berarti kadang memang saya punya pikiran kalau yang namanya rumah sakit Angkatan Udara, Rumah Sakit Bayangkara itu hanya dikhususkan untuk mungkin yang kepolisian atau mungkin anggota polisi saja. Tapi dengan adanya berita tadi, ternyata kita sebagai warga sipil juga bisa periksa ke sana. Termasuk juga tadi rekan Rudi menyampaikan dulu lahirnya di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, ini mungkin jadi salah ya. Soalnya di Solo juga ada Rumah Sakit DKT. DKT, Dinas Kesehatan Tentara, begitu. Nah, itu bukan untuk tentara, tapi sekarang umum, begitu. Mungkin di masa-masa dulu itu saya belum lahir pasti. Nah, itu memang ada pembagian mungkin ya. Betul, dan selain itu juga didirikan oleh ketentaraan atau TNI begitu. Tapi peruntukannya juga untuk umum juga. Berarti yang namanya fasilitas umum tidak harus mengkhususkan kita seorang Polri atau TNI. Ternyata kita sebagai warga sipil juga bisa masuk ke fasilitas kesehatan yang didirikan oleh lembaga-lembaga negara juga. Benar, ya. Baik, rekan Rudi. Ya. Besok tanggal 18 itu kan kalau tidak salah hari yang cukup bagus ya bagi seorang muslim. Tanggal merah juga. Isra Mi'raj kalau nggak salah. Isra Mi'raj ya. Dan di situ ada peristiwa Rasulullah mendapatkan wahyu tentang sholat gitu ya, tentang sholat. Dan ini tanggal 16. 18 berarti 2 hari lagi. Iya, 2 hari lagi. Tanggal berarti kita nanti libur nggak ya kan? Tanggal merah libur. Tapi kita nggak libur. Spesialnya kita ya rekan Dwi, karena selalu membersamai pemirsa dalam setiap harinya. Walaupun tanggal merah, tanggal hitam, sama saja rekan Dwi. Selalu ada kesempatan untuk sabilillah ya, alhamdulillah. Dan ini ada event yang bagus di mana rekan? Di Jogja. Di Jogja. Ada pengajian
khusus untuk wilayah Yogyakarta, perwakilan Yogyakarta. Oh, besok tanggal 18 ya, itu. Selain itu ada juga ini Jogja Expo. Jogja Expo. Oh, bazar gitu? Bazar, ya. Kita sebaiknya lihat informasi berikut ini atau videonya. Kegiatannya sepertinya keren sekali. Ini banyak produk dari masyarakat di sana, kuliner, fashion, oleh-oleh, kerajinan tangan, semua ada kita di ada. Teman-teman Jakarta sangat asik-asik sekali kalau buat seperti ini ya. Berarti itu tadi warga semua, Rekan Rudi? Warga majelis? Iya. Kita langsung bertemu pagi hari ini dengan ketua panitianya. Oh, ini tamu spesial tadi kita ya. Oh, oke, baik. Silakan Rekan Rudi. Kita langsung sapa beliau Ustadz Dr. Sri Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Mohon maaf ini. Semuanya Mas Arief, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah ini sehat Ustadz. Ini mengganggu kegiatan Ustadz mengajar ya. Enggak apa-apa, bisa diatur semuanya. Baik Ustadz. Untuk TV MTA apa yang tidak bisa, insya Allah kita bisa usahakan. Iya. Ustadz. Iya. Ustadz, ini tadi sedikit klip video yang sudah kami tayangkan dan dikirim dari teman-teman dari Yogyakarta. Nah, ini bisa disampaikan sebenarnya Jogja Expo MTA apa ya? Jogja MTA apa? MTA Jogja Expo atau bagaimana? Ya, Expo Warga Jogja gitu ya. Expo Warga Jogja. Ya. Jadi, baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa. Jadi Jogja Expo Warga Jogja ini merupakan rangkaian kegiatan dari pengajian umum, yaitu silaturahim antara seluruh warga MTA DIY dan sekitarnya dengan pimpinan pusat dan khususan Al-Ustadz dari Solo ya. Jadi di dalam kegiatan kajian ini ada satu, yang pertama adalah Jogja Expo, yang kedua nanti donor darah. Ya, donor darah sudah diikuti kurang lebih yang terdaftar 450 orang untuk sehari itu. Nah, yang paling menarik Jogja Expo ini kita adalah menampilkan produk-produk dari warga MTA DIY. Sampai tadi malam Mas Rudi sudah terdaftar 67 stand ya, 67 warga, dan terus animonya sangat luar biasa, bertambah terus gitu ya. Jadi ini sekali lagi adalah potensi dari warga kita sendiri semuanya. Tadi ada salak, ada bakpia, ada jasa juga potong rambut, lalu ada lagi kerajinan dari batu. Mungkin Mas Rudi bayangkan kerajinan dari batu itu ukir-ukiran batu. Salah satunya adalah produknya adalah ungkal, ya. Tahu ya ungkal ya, untuk sabit dan sebagainya itu dari daerah kita. Luar biasa. Jadi ini animonya sangat besar sekali. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dan standnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga
dan bisa semuanya kelarisan semuanya. Jadi mekanismenya gini Mas Rudi, kami menyampaikan kepada seluruh warga, terutama yang dekat-dekat, tidak usah sangu makanan ya dari rumah ya. Maka nanti makannya adalah jajan atau ngelarisi, atau di tempat-tempat warga kita insya Allah tersedia. Ada makanan tadi soto, ada makanan Padang, ada rawon, ada berbagai hal, insya Allah kita sediakan di sana. Jadi gambaran umumnya kurang lebih seperti itu Mas Rudi. Mungkin ada yang bisa digali lebih lanjut lagi. Monggo. Ya. Baik, Ustadz, hari ini berarti H-2 atau H-3 ya Ustadz untuk kegiatan Jogja Expo ini. Persiapannya betul. Sudah sejauh mana Ustadz? Persiapannya sudah sejauh mana ya Ustadz? 90% atau persiapannya selalu kita kontrol day to day ya, tiap hari. Ya, kita ada grup WA yang mengontrol satu seksi ke seksi lain gitu ya. Jadi stand sudah mulai dikerjakan hari ini, Selasa, Kamis ya. Umbul-umbul mulai kita pasang ya. Standnya nanti karena kita laksanakan dan di auditorium Universitas Veteran UPN ya. Yogyakarta. Ini kapasitas 4.000 sampai 6.000 orang masuk gitu ya tempatnya. Nah, expo itu akan ada di sekeliling auditorium di luar begitu ya. Sudah kita tata per bagian. Ini kuliner, ini kerajinan dan lain sebagainya, termasuk jasa potong rambut tadi. Kita berikan stand di sana. Insya Allah persiapannya tinggal jalan saja ya. Nanti mulai tadi malam kita sudah pasang bendera. Hari Jumat kita sudah mulai siapkan, dan alhamdulillah saudara-saudara dari Solo, Kru TV, semuanya dukungannya luar biasa. Terima kasih. Itu saya rasa. Begitu Mas Fakir. Ya, Ustadz, ini momentum yang menggembirakan dan sesuatu yang selalu beda kalau Jogja itu mengadakan. Apakah itu akan diadakan secara rutin meskipun bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali, Ustadz? Situasional, saya rasa ya, situasional gitu ya. Manakala nanti dibutuhkan, potensi warga ada. Walaupun kita sudah selalu adakan mengiringi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan warga banyak, misalnya jalan sehat, donor darah, itu tapi tidak sebesar ini ya tentunya. Potensi warga, ekonomi warga selalu menjadi dukungan dari setiap event ini, karena kita juga ingin memperkenalkan ya, ini eranya memang era bagaimana kita kuat ekonomi kita dari warga, maka temanya itu kan bela beli bolo dewe begitu ya. Jadi intinya dari peserta semuanya adalah dari warga kita semuanya. Nanti kita berikan semacam ID card begitu, yang maaf ya, dengan penuh maaf bagi yang tidak membawa ID card, yang mohon tidak memasuki arena. Maka Mas Rudi. Saya ketika mendengarkan penjelasan Ustadz terkait dengan kegiatan ini sedikit merinding ya Ustadz ya. Bagaimana? Karena pasti nanti kegiatan itu meriah sekali dengan dukungan warga MTA di sana, pasti banyak yang datang, kapasitas hampir 5.000 di sana. Nanti tujuan utamanya ini sebenarnya apa Ustadz dengan adanya kegiatan ini? Jadi begini ya, DIY, kami warga DIY itu sudah lama sekali menginginkan ada tatap muka dengan Al-Ustadz, bahkan sejak Al-Ustadz Ahmad Sukino dulu ya. Kalau Mas Wakil, Mas Rudi ingat, dulu pernah direncanakan ada Pornas MTA dan tuan rumahnya mau di Jogja. Ya, gitu ya. Kita sudah kesana kemari menyiapkan stadion, menyiapkan lapangan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada acara yang lebih penting di pusat, yaitu groundbreaking pondok kita itu. Maka selesailah acara itu sudah yang kita rencanakan. Rencananya ketika penutupan, penyerahan medali dan sebagainya sambil pengajian akbar di Rawi Al-Ustadz begitu. Jadi sampai saat inilah kita wujudkan ya. Saya mohon izin kepada Al-Ustadz untuk berkenan rawuh, seluruh warga DIY kita aturi datang. Bahkan sejak minggu ini kita tidak kirim guru daerah, semua pengajian, semua gelombang digunakan untuk koordinasi dan perencanaan untuk bisa hadir ke Jogja. Begitu kita polisinya, begitu ceritanya begitu. Baik Ustadz, alhamdulillah. Hal ini akan tersupport insya Allah, bahkan kita semuanya support besok pagi, besok sore kita juga besok sore sudah datang ya, insya Allah Sabtu pagi. Iya, Ustadz, terima kasih sekali pagi hari ini atas keterangan-keterangannya. Semoga sukses dan banyak
makna di sana, karena kita akan juga mendapatkan asupan rohani dari Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM, begitu Ustadz. Ya. Betul. Terima kasih atas dukungan juga kru TV semuanya. Kami harap perawannya dan untuk mensukseskan acara ini. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Ustadz untuk informasinya, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tamu spesial kita sudah hadir, Ustadz. Dan Dr. Sri Mulyana M.Com ya. Ketua Panitia acara Jogja Expo ini ya. Baik, rekan Rudi, kopinya sudah hampir habis? Belum habis, mau saya habiskan. Dan sepertinya kebersamaan hari ini luar biasa ya. Kita mendapatkan informasi yang positif banyak sekali, apalagi dilengkapi dengan informasi-informasi terkait dengan persiapan MTA Jogja Expo ya. MTA Jogja Expo. Nah, ini dirimu juga akan datang kan? Insya Allah ya, rekan Rudi ya. Nanti kita akan bersama mensukseskan acara tersebut. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam acara Kopi Istimewa MTA TV. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya ya rekan Rudi ya. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.